Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NIM 0306193175. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berkemah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa pramuka berkemah. Dalam kegiatan pramuka, berkemah adalah salah satu menu kegiatan yang akan kamu ikuti. Berkemah di alam bebas ini bukan saja tidur di alam bebas, akan tetapi ada tujuannya. Di antaranya agar lebih dekat dengan alam, menjalin kebersamaan sesama anggota pramuka, dan kegiatan berkemah ini juga bisa untuk bersenang-senang. B. Manfaat dan tujuan berkemah. Yang pertama itu tujuan perkemahan, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap tanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua ini ada macam-macam perkemahan. Macam-macam perkemahan ada banyak sekali. Kita bisa melihat macam-macam berkemah dengan meninjau dari lamanya waktu, dari tempat pelaksanaannya, dari tujuannya, dan yang terakhir dari jumlah pesertanya. C. Persiapan dan perlengkapan. Yang pertama itu persiapan berkemah, B. Persiapan sebelum berangkat, C. Persiapan untuk berangkat, D. Perlengkapan untuk berkemah, E. Perlengkapan pribadi, F. Perlengkapan kelompok, dan G. Perlengkapan panitia. Yang D. Etika dalam perkemahan. Yang pertama itu, ketika kita berkemah, ada etika selama perkemahan. Kedua, etika dalam bergaul dan bersikap. Yang ketiga, hindari perbuatan tercela. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang kelima, waspada akan bahaya. Dan yang keenam, etika dalam meninggalkan perkemahan. E. Upacara dalam pramuka. Yang pertama, upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam rangka usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Yang ketiga itu ada upacara pelantikan. Yang keempat, upacara penaikan tingkat. Yang kelima, upacara pindahan golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari suatu golongan ke golongan yang lain yang lebih tinggi. Yang keenam itu meninggalkan ambalan atau rencana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau pendegah untuk terjun ke masyarakat. 1. Petugas-petugas upacara. Ada pembina upacara, pengatur upacara atau protokol, pembacaan kode kehormatan. Pada waktu pembacaan Dewi Dharma atau Dasa Dharma, pramuka tidak melakukan penghormatan, tetapi penghormatan dilakukan saat pembacaan Dewi Satya atau Trisatya. Kewajiban berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir itu rangkaian seluruh upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan bersungguh-sungguh. Kedua ini ada bentuk barisan dalam upacara. Yang pertama, bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran. B. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkare. Yang C. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang dan pramuka pendegah adalah bersab. Jika peserta upacara itu terdiri dari dua golongan atau lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditentukan oleh pemimpin upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat. F. Tanda-tanda alam. Yang pertama itu ada kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Yang kedua, awan. Bila langit diliputi awan gelap, maka tanda akan hujan. Yang ketiga itu matahari. Bila matahari warna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, maka bertanda akan hujan. Kalau berwarna terang, bertanda hari akan baik. Yang keempat itu bintang. Bila bintang di malam hari kelihatan terang,
maka cuacanya baik. Bila bulan terlihat terang, maka cuacanya baik. Yang keenam itu binatang. Ketika laba-laba akan bersembunyi bila cuaca akan buruk, dan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. B. Semut akan tetap bersembunyi bila cuaca akan buruk. Apabila mereka keluar dan berjalan mondar-mandir, cuaca akan tetap baik. Dan masih banyak binatang lainnya. G. Cara mendirikan tenda pramuka atau tenda alam dan tenda buatan. Dalam mendirikan tenda, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, arah angin. Tenda didirikan menyamping dari arah angin. Yang kedua, terhindar dari serangan hewan buas. Perhatikan tidak ada jejak hewan buas. Yang ketiga itu hujan atau cuaca. Yang cara mendirikan tenda sebagai berikut. Yang pertama, letakkanlah tenda dengan punggungnya di atas. Kedua, pasang tiang tenda belakang. Yang ketiga, pasangkan patok-patok pada pintu tenda dan setiap sudut. Yang keempat, tegakkan tiang belakang dan ikatlah pada patok. Yang kelima, tegakkan tiang depan dan ikatlah talinya. Yang keenam, ikatlah pada patok tali-tali sudut tenda, kemudian tali tengah dan akhirnya tali-tali dinding.